Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Atifa Rifda Andra dengan NIM 2111522010. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Saya dari kelas Dasar-Dasar Pemrograman B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD. Dan di sini program yang saya buat adalah program kasir pemesanan magazin burger. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada skenario programnya. Jadi program kasir pemesanan magazin burger ini merupakan program yang dibuat untuk membantu proses pemesanan burger agar lebih efisien dan lebih efektif. Saat pertama kali menjalankan program, maka kasir harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username beserta password-nya. Jika username dan password yang telah diinputkan ini benar, maka akan masuk pada tampilan utama program. Namun jika username ataupun password yang dimasukkan ini salah, maka akan muncul pesan bahwa password atau username ini salah, dan kita atau kasir bisa memasukkan password dan username yang benar. Yang harus dilakukan saat sudah masuk ke dalam tampilan utama program adalah yang pertama, inputkan nama pelanggan, lalu klik OK. Maka akan muncul header toko beserta nama pelanggan pada struk pemesanan. Kemudian, menentukan pilihan varian burger dan ukuran burger yang diinginkan oleh pelanggan. Tentukan berapa banyak pelanggan ingin memesan burger tersebut, lalu setelah diklik pesan, maka akan muncul beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama akan muncul jumlah harga. Jumlah harga ini didapatkan dari hasil kali banyak pesanan pelanggan dengan harga burger, di mana varian burger terdapat 4 pilihan dan ukuran burger terdapat 2 pilihan. Masing-masing varian dan ukuran burger ini memiliki harga yang berbeda-beda, yang telah disimpan terlebih dahulu menggunakan array 2 dimensi atau matriks yang berordo 4x2. Selanjutnya akan muncul juga diskon. Diskon ini akan didapatkan jika banyak pesanan per item pelanggan sama atau lebih dari 3 buah. Maka si pelanggan ini akan mendapatkan diskon 20%. Dan harga ini adalah harga setelah diskon, berarti selisih antara jumlah harga yang dikurangi dengan diskon. Dan secara bersamaan, rincian pesanan tersebut yang dimulai dari varian burger, ukuran burger, banyak pesanan, jumlah harga, diskon, dan harga setelah didapatkan diskon akan ditampilkan pada struk pemesanan. Oke, selanjutnya, diklik OK yang berfungsi untuk mengakumulasikan harga dari pesanan pertama hingga harga pesanan-pesanan berikutnya dari pelanggan yang sama. Hal ini akan mempermudah kasir untuk menentukan total harga pelanggan yang melakukan banyak pesanan. Jika pelanggan ingin menambah pesanan, maka bisa diklik tambah pesanan, dan prosesnya akan sama dengan sebelumnya. Perbedaannya adalah kasir tidak perlu memasukkan nama pelanggan lagi, karena pelanggan yang sama bisa memesan burger sebanyak yang diinginkannya. Lalu diklik simpan yang berfungsi untuk menyimpan transaksi pelanggan ke dalam riwayat pesanan, di mana nantinya juga akan muncul total pendapatan toko yang didapatkan dari akumulasi harga setiap pelanggan. Selanjutnya, jika sudah tidak ingin menambah pesanan lagi, bisa langsung diklik checkout untuk mengetahui total harga dari pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan ini. Dan total harga ini nantinya juga akan muncul pada struk pemesanan. Kemudian ketika pelanggan memberikan uang cash-nya untuk dibayarkan, maka akan diinputkan dulu pada uang Anda, lalu diklik hitung untuk mengetahui berapa sih kembalian uang dari si pelanggan ini. Jika uang yang diinputkannya ini kurang dari total harga keseluruhan, maka akan muncul pesan bahwa uangnya itu kurang. Namun jika yang diinputkan itu sudah benar, baik yang diinputkan itu uangnya pas maupun berlebih, maka akan keluar nanti kembalian pelanggannya. Setelah itu kita klik bayar. Fungsinya ini berarti si pelanggan ini sudah melunasi pemesanannya. Nah, secara bersamaannya pun, data uang cash yang diberikan pelanggan beserta dengan kembalian uang akan muncul pada struk pemesanan. Dan pemesanan burger pelanggan pun sudah selesai. Untuk si pelanggan pertama ini sudah selesai. Jadi untuk melayani pelanggan berikutnya, diklik button selesai yang bertujuan agar semua inputan dari pemesanan pelanggan sebelumnya dapat dibersihkan dan bisa digunakan kembali untuk menginputkan pesanan pelanggan berikutnya, pastinya dengan proses yang sama seperti itu.
Jika ingin mencari data pesanan pelanggan-pelanggan sebelumnya, bisa diinputkan nama pelanggan yang ingin dicari tersebut dan klik cari. Lalu akan muncul semua riwayat pesanan dari pelanggan yang sudah diinputkan namanya tersebut. Jika nama yang diinputkan tersebut tidak ditemukan, maka tidak akan ada muncul apapun di dalam program. Oke, baik. Setelah itu, jika toko sudah ingin ditutup, maka akan keluar terlebih dahulu riwayat penjualan toko dari program diaktifkan, beserta dengan total pendapatan dari toko tersebut. Baru setelah itu program akan keluar atau akan diberhentikan. Oke, langsung saja masuk kepada from-nya. Di sini saya menggunakan 4 buah from. Yang pertama ini from login, di mana fungsinya ini si kasir ini harus login terlebih dahulu menggunakan username beserta password yang telah diberikan. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini jika dimasukkan username beserta passwordnya. Kan di sini dalam keadaan masih bintang-bintang seperti itu, jika dicek show password, maka akan terlihat password chart yang dituliskan. Lalu klik login. Diklik login, maka akan muncul pada tampilan utama program, yaitu tampilan pemesanan magazin burgernya. Seperti ini tampilan awalnya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh kasir adalah menginputkan nama pelanggan, lalu diklik OK. Nah, di sini akan keluar pada strip pemesanan header dari toko serta nama pelanggannya. Lalu dipilih varian burger, ukuran burger, serta banyak pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu diklik pesan. Nah, di sini akan muncul jumlah harga, diskon, serta harga setelah diskon si pelanggan. Nah, secara bersamaan dari varian sampai harga ini akan muncul juga di struk pemesanan sebagai rincian. Kemudian, diklik OK, di mana fungsi OK ini adalah mengakumulasikan harga pesanan pertama dengan harga pesanan-pesanan berikutnya. Nanti ini akan terlihat jika si pelanggan telah melakukan lebih dari 1 kali pemesanan. Lalu diklik simpan untuk menyimpan pesanan pertama si pelanggan ini pada riwayat pesanan, seperti ini. Oke, kemudian jika pelanggan ingin menambah pesanan, bisa diklik tambah pesanan, dan terlihat di sini bahwa semua tools dari varian burger sampai harga ini kembali bersih dan bisa memilih burger yang lain seperti itu. Kecuali nama pelanggan, karena pelanggan yang sama bisa memesan banyak varian burger yang diinginkan. Dan total harganya pun juga tidak dibersihkan karena fungsinya nanti ini untuk mengakumulasikan harga pesanan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dari pelanggan. Lalu ini bisa memilih pesanan-pesanan lain gitu, burger-burger lain. Nah, seperti ini contohnya pelanggan ini telah memesan 3 buah burger, maka struknya sudah ada dan di pemesanannya juga ada nama dia 3 buah gitu, 3 kali. Lalu jika sudah tidak ingin menambah pesanan, bisa langsung klik check out untuk mengetahui berapa sih total harga yang harus dibayarkan dan juga muncul di dalam struk pemesanan. Lalu masukkan uang yang masukkan uang yang diberikan pelanggan pada uang Anda ini. Misalnya uang yang diinputkan itu kurang, maka akan keluar message box bahwa uang Anda kurang. Namun, jika uang yang diinputkan itu benar, maka akan muncul kembaliannya. Lalu diklik bayar untuk mengetahui untuk menampilkan uang cash yang diberikan pelanggan serta kembalian yang didapatkan pelanggan ini pada surat pemesanan. Dan ini juga berarti bahwa pelanggan sudah melunasi pemesanannya, seperti itu. Lalu untuk next ke pelanggan berikutnya, bisa diklik button selesai, sehingga semua tools ini kembali bersih, kembali berfungsi, seperti itu. Jadi bisa lanjut ke pelanggan berikutnya. Oke, nah saya sudah ada beberapa pelanggan gitu yang melakukan pemesanan burger, dan kita ingin mencari riwayat atau rincian dari pemesanan pelanggan-pelanggan sebelumnya. Misalnya saya ketik di sini Faro, lalu saya klik cari, maka akan muncul di sini rincian pemesanan Faro secara satu persatu seperti itu. Namun munculnya sekaligus satu persatu masuk di sini itu adalah satu-satunya. Jadi tiga maaf 2 mushroom Swiss burger single dengan harga 80.000 seperti itu. Terus 3 plant-based burger single dengan harga
57.600 seperti itu. Dan tempat pencariannya ini tuh merupakan from 3 saya seperti itu. From 3, di mana jika diklik back maka akan muncul from 2-nya seperti ini lagi. Lalu jika diklik tutup, maka sebelum keluar dari aplikasinya akan muncul dulu riwayat penjualan toko pada hari tersebut. Pada hari akan muncul seperti ini dulu beserta total pendapatannya. Lalu keluar maka fungsinya adalah untuk menutup program. Jadi seperti itu penjelasan singkat saya mengenai program magazin burger ini. Akan jauh lebih jelasnya jika kita langsung mempraktekkannya di dalam aplikasi. Nah, baiklah. Ini adalah tampilan utama dari si program yang saya buat. Ini from login-nya. Jadi kita ketikkan saja langsung username-nya ini user, dengan password-nya ini user 11. Terlihat di sini kan masih dalam keadaan bintang-bintang kan, masih keadaan bintang-bintang. Jika kita klik checkbox show password, maka akan muncul password chat yang kita tulis. Jika tidak, masih dalam keadaan bintang-bintang seperti itu. Codingannya itu ada di sini. From login. Nah, seperti ini. Jadi jika checkbox saya itu dicek, maka password chatnya ini akan terlihat gitu, akan terlihat apa yang kita inputkan di sana. Namun jika di uncheck, maka masih dalam keadaan bintang-bintang. Oke, nah di sini coba kita memasukkan password yang salah, misalnya user 00. Kita klik login, maka akan muncul message box bahwa username atau password ini salah. Codingannya seperti ini. Seperti ini. Di sini saya membuat bahwa user ini adalah user dan password adalah user 11. Jadi jika nanti di saat kasir menginputkan username yang berbeda dengan ini dan password atau password yang berbeda dengan ini, maka akan muncul message box yang seperti tadi bahwa username atau password salah. Namun jika tidak, maka akan langsung lanjut ke form kedua, di mana form kedua ini adalah form utama dari program ini. Kita coba. Oke, jadi kita bisa menginputkan username beserta password yang benar. Tadi kan user 11 passwordnya. Ini dalam keadaan show password, jika tidak masih keadaan bintang-bintang. Kita klik login, maka akan langsung muncul pada tampilan seperti ini. Ini form 2, di mana ini tampilan utama dari program. Hal pertama yang harus dilakukan oleh kasir adalah menginputkan nama pelanggan. Misalnya nama pelanggannya di sini adalah Atifa. Kita klik button OK. Nah, di sini terlihat bahwa edit nama beserta button OK-nya ini di-block, jadi tidak berfungsi, jadi tidak bisa diedit lagi. Dan secara bersamaan juga pada setelah pemesanan keluar, header tokonya Magazin Burger Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia, sampai nama pelanggan yang diinputkan tadi. Dimana codingannya seperti ini. Nah, di sini button OK dan edit nama ini di-enable false kan terlebih dahulu. Habis itu di list box 1, di mana list box 1 ini setelah pemesanan akan keluar Magazin Burger, header tokonya intinya, dan sampai nama pelanggannya seperti itu. Lalu setelah itu kasir akan menginputkan burger yang ingin dipesan oleh pelanggan. Nah, di sini ada 4 buah varian burger. Misalnya barbecue rasa burger yang dipilih, lalu klik pilih. Nah, di sini terlihat bahwa combo box dari varian dan button pilihnya ini juga di-block, jadi tidak bisa diedit lagi karena sudah dipilih. Di mana codingannya simple seperti ini saja. Button pilih serta combo box varian di enable false seperti tidak berfungsi seperti itu. Lalu pilih ukuran, di sini ada 2 buah ukuran, mau dipilih single atau mau dipilih double. Misalnya double, klik pilih, source-nya sama, di-block gitu. Di sini banyak pesanannya itu ada 3 buah yang ingin dipesan pelanggan. Klik pilih juga akan seperti ini. Lalu diklik pesan. Nah, di sini keluar jumlah harga, di mana jumlah harga ini didapatkan dari banyak pesanan yang diinginkan pelanggan yang dikalikan dengan harga burger. Lalu terdapat diskonnya dan harga setelah diskon. Nah, secara bersamaan di dalam surat pemesanan juga akan muncul dari varian burger yang dipesan sampai harga yang dipesan ini. Codingannya seperti ini. Baik,
pesan ini. Jadi seperti ini, kan tadi ada 4 buah varian burger dan 2 buah pilihan ukurannya, di mana masing-masing varian yang masing-masing ukuran ini memiliki harga yang berbeda-beda. Dan di sini saya menyimpannya itu pada matriks ordo 4 kali 2. Saya menyimpan harga burgernya itu di sini. Jadi misalnya nih, varian yang dipilih oleh si pelanggan ini barbecue rasis burger dengan ukurannya itu single. Maka harganya itu yang 0 kali 0, berarti harganya itu 30.000. Atau misalnya si pelanggan memilih crispy chicken burger dengan ukurannya itu single. Kan harganya itu 1 kali 0 berarti 29.000, seperti itu. Begitu juga sampai seterusnya. Nah, kemudian kita menentukan dulu jumlah harga dari pesanan ini. Caranya itu, berarti kan jumlah harganya itu kan, berarti biaya tadi ini atau harga tadi ini akan dikalikan dengan berapa banyak pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi itu adalah jumlah harga dari si burger ini. Lalu kita buat dulu codingan buat diskonnya, di mana jika banyak pesanannya ini 3 atau lebih dari 3, maka akan mendapatkan diskon 20%. Jika tidak, maka diskonnya 0. Jadi supaya si diskonnya ini dalam keadaan rupiah gitu, maka akan dikalikan dengan jumlah yang kita cari tadi. Setelah itu untuk mendapatkan totalnya, total setelah didapatkan diskon, berarti jumlah yang telah kita cari tadi ini dikurangi dengan total diskon yang ada di sini. Seperti itu. Dan lalu secara bersamaan kan tadi rinciannya itu akan muncul pada list box 1 atau pada struk pemesanannya. Baik. Lanjut, kita klik OK, di mana fungsi OK ini adalah untuk mengakumulasikan harga dari pesanan pertama dengan harga pesanan-pesanan berikutnya dari pelanggan yang sama. Di mana codingannya seperti ini. Nah, jika dia tuh mengakumulasikan, berarti melakukan proses penjumlahan. Jadi total harga setelah didiskon ini akan ditambahkan dengan total harga yang ada di sini, seperti itu. Jadi ini akan terlihat di saat si pelanggan melakukan pemesanan lebih dari 1. Lalu klik button simpan, jadi fungsinya ini agar pesanan pertama dari pelanggan ini tersimpan di riwayat pesanan. Oke, saya ulangi, di mana button simpan ini fungsinya adalah untuk menyimpan yang ada di sini, menyimpan seluruh transaksi pelanggan dari nama pelanggan sampai harganya di sini. Di mana codingannya itu seperti ini. Nah, jadi dari nama pelanggan sampai harga ini sudah disimpan terlebih dahulu menggunakan array, di mana di sini batasannya n. Batasan yang saya buat itu adalah 1000 transaksi, seperti itu. Jadi nanti pada list box ini, pada list box yang banyak ini akan muncul, akan kita panggil gitu area-area tadi dari nama sampai harganya tersebut. Setelah itu, untuk mencari total pendapatan yang ada di sini, caranya itu adalah menjumlahkan seluruh harga yang ada pada list box harga ini. Dan secara bersamaan pun apa yang telah kita inputkan di sini, di list box ini, ketujuh list box ini, beserta nama total pendapatan yang didapatkan ini akan secara bersamaan juga akan kita simpan atau kita impor ke Form 4, di mana Form 4 ini tujuannya itu adalah untuk melihat riwayat total penjualan dari si toko ini. Namun di saat kita klik tutup nantinya akan muncul si Form 4 itu. Jadi tidak muncul sekarang gitu. Jika kita ingin menutup toko baru akan muncul. Lalu setelah itu jika ingin menambah pesanan, jika pelanggan ingin menambah pesanan bisa diklik tambah pesanan. Nah, terlihat di sini bahwa dari varian burger sampai harga ini kembali normal, kembali bisa diisi dengan burger yang lain seperti itu, kecuali nama pelanggan, karena pelanggan yang sama bisa memesan banyak varian yang dia inginkan, dan kecuali juga total harga, karena nanti total harga ini untuk mengakumulasikan harga pesanan-pesanan berikutnya. Codingannya ini seperti ini. Nah, di mana varian atau tools yang telah kita enable false tadi atau yang sudah kita inputkan akan kita clear dan akan kita enable true kan kembali. Baik, misalnya di sini dia memesan mushroom Swiss burger, pilih, prosesnya sama.
Bisa single, pilih, bisa di sini 2 buah, pilih, klik pesan. Nah, di sini uang tidak mendapatkan diskon karena tadi kita membuat bahwa pemesanan per item sama dari 3 atau lebih dari 3. Nah, jika kita klik OK, maka nanti di sini akan muncul akumulasi harga dari pesanan pertama dengan pesanan kedua ini. Harga pertama kan tadi 84.000 ditambahkan dengan 80.000, hasilnya 164.000. Lalu kita klik simpan, jadi pemesanan kedua si pelanggan ini telah tersimpan di riwayat pesanan. Jika sudah selesai, maka klik check out. Keluar di sini harganya itu 164.000. Misalnya di sini, sebelum itu, check out codingannya seperti ini. Akan muncul total harganya gitu, dan tambahnya ini juga tambah pesanan akan di enable false karena kan akan membayar, jadi tidak ada lagi menambah-nambah pesanan. Oke, di sini kan harganya 164.000. Misalnya uang yang diberikan pelanggan ini kurang dan kita menginputkannya itu 160.000. Sebelum itu coba kita inputkan dalam keadaan kosong. Kalau dalam keadaan kosong maka akan keluar message box bahwa Anda belum menginputkan uang seperti itu. Klik OK. Lalu misalnya kita menginputkan yang uangnya kurang misalnya 160.000 bisa diinputkannya. Maka juga akan keluar message box bahwa uang Anda kurang. Klik OK. Namun jika yang diinputkan ini benar, misalnya pas gitu 164.000, diklik hitung, maka kembaliannya 0. Atau yang diinputkan itu berlebih 165.000, kita klik hitung, maka akan keluar kembaliannya itu 1.000. Nah, di codingannya seperti ini. Jadi jika total pada uang Anda ini kosong, maka akan keluar message seperti tadi bahwa Anda belum menginputkan uang. Namun jika uang yang diinputkan itu kurang, akan keluar uang Anda kurang. Namun jika yang diinputkan itu benar, baik itu pas dengan total harga keseluruhan maupun berlebih, maka akan keluar kembaliannya di sini. Lalu diklik bayar, nah akan muncul uang cash dari pelanggan serta kembalian yang didapatkan pelanggan pada struk pemesanan. Ini juga berarti bahwa pelanggan sudah melunasi pemesanannya dan pelanggan pertama sudah selesai melakukan pemesanannya. Jadi seperti ini codingannya. Seperti ini. Dimasukkan cash yang diberikan pelanggan setelah kembalian pelanggan ke dalam struk pemesanan. Lalu kan berarti si pelanggan pertama ini sudah selesai melakukan pemesanannya kan, jadi sudah selesai. Untuk next ke pelanggan berikutnya, klik button selesai sehingga seluruh tools dalam program ini kembali berfungsi, kembali bersih. Codingannya seperti ini. Dimana seluruh nama, seluruh edit, seluruh button, seluruh combo box yang sudah di enable true kan, enable false kan sebelumnya akan di enable true kan, sekarang akan di clear. Nah, untuk yang jumlah-jumlah ini akan kembali 0, itu akan kita buat kembali 0, karena nanti fungsinya untuk untuk mengakumulasikan. Jika tidak kita inputkan nominalnya, maka tidak bisa diakumulasikan seperti itu. Oke, di sini kita bisa menginputkan pesanan pelanggan lain. Bisa di sini Jack namanya. Oke, prosesnya sama seperti pelanggan pertama tadi. Misalnya Jack ini memesan keempat variannya. Jadi kita klik satu-satu. Pilih 3, pesan, oke, simpan, kita tambah pesanan. Crispy chicken burger, pilih. Saya sini double, pilih. Saya 2, pilih. Pesan. Kita klik OK, maka akan keluar akumulasinya. Simpan. Terus kita klik tambah pesanan lagi. Mushroom Swiss burger. Single, saya di sini 4. Pesan, oke. Simpan. Tambah lagi yang terakhir, plant-based burger. Double, di sini 3. Pesan, oke, simpan. Nah, sudah selesai, maka di check out, keluar total harga keseluruhan yang harus dibayarkan. Di sini kan 333.200. Misalnya dia memberikan uang 335.000. Maka kembaliannya adalah 1.800. Klik bayar, maka akan keluar di struk pemesanan cash yang diberikan pelanggan serta kembalian yang didapatkan pelanggan. Dan si pelanggan ini telah selesai melakukan pemesanannya.
Lalu untuk pelanggan berikutnya, klik selesai. Kita coba lagi, misalnya namanya Faro. Kita klik OK, prosesnya tetap sama. Saya plan best burger, misalnya single, misalnya di sini dia mau memesan 3 buah. Kita klik pesan, OK, simpan, muncul di sini. Lalu tambah pesanan. Terlihat semua tools kembali berfungsi seperti tadi, kecuali nama pelanggan atau harganya. Public Access Burger misalnya, saya sini double, misalnya cuma 2, pesan, sini akan muncul akumulasinya 70.000 ditambah dengan 57.600 adalah 127.600. Klik simpan, misalnya lagi tambah pesanan, mushroom, single, misalnya di sini cuma 1, pesan, oke, simpan. Setelah itu check out, kan di sini harga itu 167.600. Misalnya kita menginputkan uangnya kurang. Seperti tadi muncul message box bahwa uang Anda kurang. Namun juga kita menginputkan uangnya itu benar gitu, muncul kembaliannya 2.400. Bayar, muncul pada hasil pemesanan cash dan kembaliannya itu. Jadi si Faro ini sudah selesai melunasi pembayarannya. Untuk pelanggan berikutnya, klik selesai. Kita bisa mencoba kembali, misalnya Dian. Kita klik OK. Crispy chicken burger, single, 3. Oke, simpan. Jadi jika misalnya dia hanya ingin memesan 1 burger saja, bisa. Jadi langsung saja klik check out. 70.000. Kembaliannya Rp400, bayar, ada di sini. Selesai untuk pelanggan berikutnya. Terus kita coba lagi, misalnya Akila. Sama, prosesnya tetap sama. Pesan, oke, simpan. Terus kita tambah pesanan. Mushroom, double, 2, pesan. Oke, akumulasinya ada di sini, simpan. Tambah lagi. Misalnya chicken, crispy burger, double. Saya sini 2, pesan. Oke, akumulasinya di sini, simpan ada di sini. Setelah selesai check out misalnya, masukkan uangnya, misalnya dia memberikan uang 230.000. Hitung, maka kembaliannya itu adalah Rp2.000. Bayar, muncul kembali di sini, seperti itu. Untuk pelanggan berikutnya, kita klik lagi selesai, dan lakukan lagi seperti tadi. Bisa di sini, Dian tadi ini, dia memesan lagi misalnya. Dia kembali lagi ke toko dan memesan burger lagi. Oke, kita input lagi nama dia. Oke, di sini barbecue, single, 3, pesan. Oke, simpan. Ditambahkan lagi. Misalnya plant-based burger, double, misalnya 2, pesan, akumulasinya muncul di sini, lalu simpan. Saya tambah lagi mushroom, double, 5 buah misalnya. Oh ya, di sini pada CS Penalty saya membuat batasan bahwa increment-nya itu 1, increment-nya itu di properties-nya, di mana increment-nya itu dimulai dari 1 dan max value-nya 10. Jadi batasannya itu sampai 10 buah, seperti itu. Oke, klik pesan. Oke, simpan. Sudah check out misalnya. Dia memberikan uangnya pas, misalnya 308.000. Hitung, bayar di sini kan 0 kan kembaliannya. Selesai. Nah, kan di sini sudah banyak pelanggan gitu kan, atau ingin mengumpulkan lagi masih bisa. Namun jika kita ingin mencari rincian pelanggan-pelanggan sebelumnya gitu. Kalau dilihat satu-satu kan ini cukup menyusahkan. Jadi kita bisa menginputkan namanya. Misalnya di sini ingin mencari rincian pelanggan dari Ativa. Kita buat nama Ativa di edit ini dan kita klik cari. Nah, maka akan keluar di sini. Nah, di sini kan nama Ativa juga ada 2, akan keluar juga kedua-duanya di sini. Mana codingannya seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti seluruh riwayat pesanan si pelanggan itu akan muncul pada form 3 dengan format seperti ini. Seperti itu. Dimana kan tadi nama, banyak varian, ukuran, jumlah, diskon, dan harga ini kan sudah kita simpan terlebih dahulu kan menggunakan array, jadi tinggal dipanggil saja gitu.
Ini pencariannya ini ada pada form 3, di mana di sini ada back, button back yang fungsinya itu adalah untuk kembali ke form 2. Kembali ke form 2, jadi bisa melakukan pemesanan berikutnya, atau bisa mencari nama pelanggan lain. Codingannya seperti ini. Pada form 3. Nah, ini. Form 3 itu akan di-hide, form 2 akan ditampilkan kembali, dan ini, edit ini akan di-clear seperti itu. Oke, coba kita sudah di back tuh, kita mau melayani pelanggan berikutnya. Misalnya kita buat pelanggan berikutnya ini Dio. Barbecue, single, pesan, oke, simpan. Muncul lagi di sini. Saya tambah plant-based burger misalnya. Oke, simpan. Ada lagi di sini. Lalu kita check out 120.000, misalnya uangnya pas. Hitung, bayar, selesai. Kita ingin mencari lagi, misalnya di sini kita ingin mencari nama Dian. Jadi terlihat kan kalau nama Dian itu ada 1, 2, 3, 4. Susah kalau kita mencari satu-satu gitu. Jadi kita gunakan saja fitur pencarian ini. Cari akan keluar keempat-empatannya yang dipesan Dian. Dia pesannya apa? Yang pertama dia pesan 3 crispy chicken burger dengan jumlah harga 87.000 dengan diskon yang didapatkan 17.400, dan harga setelah didiskon ini adalah 69.600. Terus pesanan kedua dia adalah 3 barbecue rasa burger yang single seperti itu. Back kembali lagi. Terus kita cari lagi misalnya nama yang berbeda, nama Tigo tadi. Nah, akan keluar seperti ini juga. Kembali. Nah, jika toko ini sudah ingin ditutup, maka klik saja button tutup untuk menutup si toko ini. Klik button tutup. Nah, jadi sebelum program ini diberhentikan, maka akan muncul dulu riwayat penjualan toko, di mana codingannya seperti ini. Form 2-nya ini akan di-hide, dan form 4-nya itu akan ditampilkan. Kan tadi di button simpan ini, kita juga menyimpan riwayat transaksinya itu pada form 4 kan, namun tidak kita tampilkannya nanti setelah kita klik button tutup seperti itu. Muncul seperti ini seluruhnya. Apa yang dibeli pelanggan, berapa harganya, berapa diskon yang dia dapat, dan akan muncul total pendapatannya juga di sini. Nah, total pendapatannya ini hasil akumulasi harga-harga yang ada di sini. Lalu kita klik keluar sehingga keluar dari aplikasinya. Application terminate codingannya. Baik, seperti itulah penjelasan atau demo dari program yang telah saya buat, program magazin burger ini. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang program saya, yaitu program kasir pemesanan magazin burger. Saya harap penjelasan yang telah saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton, dapat berguna nantinya. Maaf jika banyak kekurangan, banyak juga yang mungkin tidak saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.